Hai Aries, selamat datang di channel Mama Ketarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang keadaan dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan, Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Aries, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Aries, keadaan dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Ace of Cups, ada Queen of Cups, ada The Tower, ada Four of Wands, ada Nine of Pentacles, The High Priestess, Ten of Swords, ada The Chariot ya. Under the deck ada Six of Swords, ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, ada Leo, Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang ada Pisces, ada Leo ya, ada Virgo, ada Cancer, ada Gemini, Taurus, Capricorn juga kencang ya. Kita mulai bahas. Aries, saat ini banyak keadaan yang sulit untuk dipahami ya. Tentunya kamu menyadari semuanya memang serba salah gitu. Kalau ingin menghindari dia, ya pasti resikonya akan kehilangan gitu ya. Tapi kalau bertahan dengan dia, ya kadang kamu juga ngerasa lelah gitu ya. Lelah banget gitu untuk kamu bertahan dengan dia, karena sikap-sikapnya itu sangat membuat kamu tersiksa batin gitu. Selama ini tuh kamu udah cukup mengalah ya dari dia. Selama ini tuh kamu udah banyak berkorban juga untuk dia. Tapi kenyataannya ya kamu nggak mendapatkan hasil yang baik gitu, yang ingin kamu dapatkan gitu ya. Dan kondisi kalian ini memang udah nggak sejalan ya. Kamu di mana, dia di mana. Ada jarak antara kamu dan dia. Kamu menyimpan begitu banyak apa ya kegundahan dalam hatimu, sedangkan keadaan dia di sana juga sama gitu. Sebenarnya sama, cuman pikiranmu itu yang mungkin selama ini tuh kamu ngerasa dia pasti happy tanpa aku, dia pasti udah nemuin yang lain, dia pasti udah sama yang lain gitu. Sebenarnya enggak gitu ya. Sebenarnya enggak, karena ya tidak mudah juga bagi dia untuk melupakan kamu ya, untuk menggantikan kamu dengan orang lain gitu. Dan keadaannya dia saat ini ya, dia juga dilanda kerinduan ya, yang energinya itu menggebu-gebu gitu, kesepian tanpa kamu ya. Apalagi sejak kamu marah sama dia itu ya, udah itu merasa terpengaruh banget gitu, jadi males ngapa-ngapain ya, kerja nggak fokus gitu, gagal fokus terus gitu. Dan dia itu sangat menyesal ya, menyesali keadaan ini. Dia sangat menyesali keadaan ini. Tapi di sini yang mungkin ingin kamu lakukan ya, memperbaiki ya keadaanmu sekarang. Kamu ingin lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Kamu ingin lebih bisa nerima juga gitu. Tapi ya kamu harus bisa lebih introspeksi diri juga, bahwa memang untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan tidaklah mudah gitu ya, tidaklah mudah. Jadi kita itu harus bisa lebih memaksimalkan diri kita ya, harus bisa lebih ya intinya itu kayak lebih introspeksi diri, lebih yakin pada diri sendiri bahwa semuanya itu bisa kita kendalikan ya, kalau kita punya tujuan yang baik gitu ya. Kalau kita juga bisa
kalau kita juga bisa maksudnya paham masalah seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, ya kita juga harus bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Ya, harus bisa apa ya? Ya mengkonsep semua masalah sehingga kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi dan penyelesaiannya bagaimana gitu. Ya. Dan saat ini mungkin kalau kamu bertanya apakah kamu dan dia akan bisa bersama lagi ya. Bisa bersama lagi dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang, misalkan ya saling perbaikan apa ya, komunikasi gitu. Sebenarnya potensi ada ya. Cuman di sini yang harus kamu sadari itu ya, kalau ingin menjadikan hubunganmu dengan dia lebih baik itu ya salah satu dari kalian itu harus ada yang ngalah. Ya. Harus ada yang ngalah, harus ada yang nerima, harus ada yang lebih menunjukkan kasih sayang supaya yang satu juga merasa tersayang gitu ya, kayak oh berarti dia memperdulikan aku, perhatian sama akunya juga harus begini gitu. Jadi timbal balik gitu ya. Kalau kita ingin dapat hal yang baik ya kita harus juga melakukan yang baik gitu. Ya, ataupun kalau kita dapat hal yang baik ya sebaliknya kita akan juga bisa sadar diri gitu ya. Dan di sini yang tidak perlu kamu khawatirkan ya tentang dirimu ke depannya, karena mungkin pekerjaan juga baik-baik saja ya ke depannya. Dan kamu harus bisa lebih meyakinkan dirimu bahwa kamu mampu, kamu bisa melewati semuanya ya. Tanpa adanya apa ya? Ya intinya tanpa adanya masalah pasti kita tidak akan tahu cara menghadapi masalah kita gitu. Jadi kita itu harus bisa lebih bersiap diri untuk apapun yang terjadi ya. Ketika nanti ada masalah datang, ya kita juga harus bisa menyiapkan mental dan fisik kita untuk siap segala sesuatunya, caranya untuk menghadapinya bagaimana gitu. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Aries yang resonate dengan pembacaan ini ya, ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu. Memang tidak mudah tapi jalani saja, memang berat tapi ya jalani saja gitu ya. Intinya jalani saja apa ya, intinya jalani saja apa yang menjadi takdir kita ya ke depannya, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian ya. Terima kasih, dadah.